getaran ini kira-kira apa ya? Ada yang bisa ini nggak? Getaran apa sih? Ada yang bisa ini nggak getaran? Jadi kalau sesuatu yang bergerak bolak-balik ya, itu bisa dikatakan sebagai bergetar. Ya. Jadi sesuatu yang bergetar ini kalau di dalam di dalam listrik, elektron yang bergerak bolak-balik itu disebut sistem bergetar ya. Partikelnya dia bergetar, dia punya frekuensi punya. Kalau di listrik frekuensinya 50 Hz. Nah, kalau di teknik atau di mekanika, sesuatu yang bergetar apa gitu? Kalau mobil maju mundur, ya itu bukan bergetar kan? Memang dia maju mundur, tapi dia tidak bergetar. Bergetar ini biasanya atau istilahnya bolak-balik osilasi, istilahnya osilasi. Nah ini kalau dia mempunyai seperti ini ya contoh ya, ini mungkin sinusoidal, ini bergetar. Kalau di listrik mungkin ada yang segitiga ya, ada yang sinusoidal kayak gini, ada yang balok ya, ada juga yang lain itu tadi ya, dari yang lurus, tapi frekuensinya ada enggak ya? Kalau nggak bolak-balik itu nggak ada. Jadi dia nggak punya frekuensi. Batu baterai ada frekuensinya nggak ada karena nggak bolak-balik. Ini listrik yang berbolak-balik ini dia punya frekuensi. Nah, untuk mekanika ini ada beberapa yang dapat menghasilkan getaran. Contoh ya, motor ya, atau engine sepeda motor ya, mesin sepeda motor itu ada getaran karena apa? Karena di situ ada gerakan maju mundur piston, kemudian gerakan berputar dari poros engkol. Nah, dua kejadian tetapi hasilnya sebetulnya satu ya, dia punya frekuensinya cuma satu, tapi di dalam sistem yang sama itu frekuensinya pasti satu, nggak ada dua. Kalau di dalam mobil pistonnya ada 4, frekuensinya tetap ada satu ya. Nah kemudian kalau misalkan di poros engkolnya juga ada ya, di poros engkolnya berputar kan, jadi dia ada juga sama. Oke. Sistem bergetar bila mana ada simpangan ya, ini juga sebenarnya ada simpangan ya, di simpangannya mana sih? Nah kalau saya lihat buat ya sama seperti ini, ada gambar massa, kemudian dikasih pegas ya, kemudian saya kasih percepatan. Ini ada inersia ya yang dari sini ya. Nah ada simpangan sebesar Y. Nah ini kalau ada simpangan artinya bahwa ini mempunyai getaran. Jadi kalau Y-nya sama dengan 0 artinya bahwa M, nah ini nggak ada getaran. Jadi sistem bergetar bila mana ada simpangan ya, artinya Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Tapi nanti di dalam persyaratan ada sebetulnya Y pada saat 0 itu berapa sih redamannya, Y pada saat 0,1 berapa, dan seterusnya. Jadi sistem yang bergetar ini dia mempunyai Y. Oh iya benar kan? Dia minimal mempunyai Y minimal ya, jadi ada Y ini, kemudian ada percepatan ya. Jadi di sini ada percepatan, ini pasti ada getaran. Artinya kalau selama dia bergerak ini selalu muncul getaran. Nah bergeraknya seperti apa ya? Bergeraknya harus bolak-balik. Kalau bergeraknya cuma maju ya nggak mundur lagi ya nggak jelas. Kemudian simpangannya seperti
seperti ini ya, dia menghasilkan ini. Jadi naik turun, ya ini ininya ini. Selama tidak ada gangguan dari luar, dia harmonisnya atau osilasinya akan selalu tetap seperti ini. Yang kedua adanya kecepatan. Jadi ini punya kecepatan. Ya. Nah, kita ke sini ya, ke persamaan gerak. Jadi sesuatu yang yang menghasilkan getaran, minimal dia punya ini. Ya. Minimal dia ada F sama dengan M kali A. Jadi F-nya ini apa aja sih F-nya? Kalau saya buat analoginya untuk F, ya, jadi kalau saya buat analoginya, ini ada gaya dari pegas ke atas, kemudian ada gaya inersia ke bawah. Kirain plastik ini buat Ya, gaya inersianya M dikalikan alfa, kemudian gaya ke atasnya F adalah ngirim resi. ini ya, K kali Y. Nah, ini Iya, antar. K kali Y sama dengan M dikalikan dengan alfa. Oh, ada yang dikirim K kali Y-nya adalah gaya dari pegas. yang offline berarti ya? Iya, yang udah di sini. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Nah, untuk persamaan gerak tadi, ini dari hukum Newton 2 ya, simple gitu persamaannya. Tapi nanti terapannya di dalam beberapa kasus derajat kebebasannya banyak, ini akan semakin rumit. Karena dari beberapa persamaan gerak ini akan selalu dikombinasikan dengan lainnya untuk menghasilkan satu persamaan. Ya, jadi kalau kereta api, gerbong kereta api banyak nih, ada 10. Nah, kita ngelihatnya nggak bisa satu-satu, frekuensi ini, frekuensi ini. Jadi kita lihat dalam satu sistem bahwa itu adalah rangkaian gerbong kereta api, frekuensinya sekian. Iya, jadi kita nggak bisa ngelihat oh ini gerbong ini frekuensinya ini, gerbong ini frekuensinya ini. Ya memang bisa dilihat gitu ya, analisanya per satu. Tapi secara keseluruhannya itu ada. Ya, berapa sih sebetulnya frekuensi ininya? Sebenarnya lebih. Kalau satu gerbong dengan gerbong lainnya mempunyai frekuensi yang sama, ini akan menimbulkan efeknya distorsi. Ya. Jadi karena ada frekuensi yang sama, interferensi ya, frekuensi satu dengan frekuensi gerbong satu dan frekuensi gerbong 2 ini memiliki frekuensi yang sama, dan ini selalu akan terjadi yang namanya distorsi. Ya, jadi bisa berantakan nanti gitu ya. Jadi kalau ada frekuensi yang sama ya diusahakan nggak boleh sama ya, gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3 dan seterusnya ini nggak boleh sama. Kalau sama, ini ujung-ujungnya pasti ada distorsi atau interference ya, dari gerbong 1 ke gerbong 2 atau gerbong 2 ke gerbong 3. Ya tergantung nanti frekuensinya. Kalau jauh-jauh sih nggak masalah, tapi kalau yang dekat, nah ini yang bahayanya. Gerbong 1 dengan gerbong 2 misalkan frekuensinya sama, nah ini yang jadi bahaya. Ya, tapi kalau gerbong 3 dengan gerbong 1 dengan gerbong 3 ini kan jauh ya. Dan itu harus melewati gerbong 2 dulu. Jadi nggak mungkin lah bisa bisa distorsi. Yang distorsi ini kalau memang dia berdekatan. Ya. Nah, kemudian contoh lagi tadi kalau misalkan piston di dalam motor di dalam sepeda motor itu ada gerak translasi piston dan ada gerak rotasi dari poros engkol. Nah, keduanya ini tidak boleh punya frekuensi yang sama. Kalau frekuensinya sama ya, gerak translasi piston dan gerak rotasi poros engkol ini akan menimbulkan distorsi. Jadi diusahakan nggak boleh sama frekuensi. Tetapi dari dua frekuensi tadi sebetulnya satu frekuensi yang bekerja, yaitu frekuensi sistem. Nah, frekuensi sistem ini hanya satu gitu ya, di mesin motor itu ya frekuensinya sekian.
Nah, yang diteruskan itu adalah frekuensi tadi, sistem ya, bukan dari poros engkolnya doang atau dari pistonnya doang yang diteruskan, enggak, dari mesinnya itu frekuensinya akan diteruskan ke semua bagian. Nah, bagian itu apa sih? Contohnya ya rangka ya. Oke, kalau getarannya besar, apa yang terjadi? Kalau tidak diredam, rangkanya ini akan mengalami ya, kalau dikasih energi, getaran ini energi ya, kalau energinya ini diteruskan ke rangka ya, tanpa diredam ya, lama-lama rangkanya akan rusak, bagian-bagian lain akan mudah rusak juga. Jadi perlu ya kita meredam getaran mesin ini agar redamannya tidak terlalu besar ke bagian lain. Bentar ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Silakan, kamu nanya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ini gambar saya kelihatan kan ya? Ininya. Kelihatan. Nah, sistem getaran ini yang untuk mekanika ya, karena saya mekanika struktur atau kinematik atau kinetik atau mekanisme, ini ada beberapa ya yang menjadi apa namanya headline ya. Jadi kita akan selalu membicara itu. Nah, contoh misalkan di sini ada massa, kemudian apa ada Oke. Ya, yang pertama kita ada massa ini ya. Kemudian yang kedua ada K-nya bebas lah ya, K1, K2, K3. Nah, untuk massa ini bisa kalau piston tadi, oh ya berarti pistonnya dong. Kalau poros engkol berarti ya poros engkolnya itu yang jadi massanya ya. Nah, kalau K ini adalah pegas ya. Pegas ini bisa atau disebut stiffness. Stiffness ini contohnya pegas ya, atau spring atau karet ya, yang sifatnya memiliki elastis. Jadi kalau ditekan dia balik lagi, kalau ditarik ya balik lagi. Jadi K ini tidak harus selalu spring atau pegas, bisa aja karet. Karet ditarik ya melar ya, nambah. Kalau ditekan juga bisa. Nah, kemudian ada yang namanya tadi itu ya. Nah, ini namanya absorber ya, atau shock absorber atau shock absorber. Fungsinya adalah menahan gaya, menahan dia, tapi tidak artian dia sama ya, ditahan. Dia hanya memperlambat saja, gayanya akan menimbulkan perpindahan ya. Jadi ini di dalamnya kan ada piston ya, ada solenoid. Jadi kalau saya tekan bagian ininya, kemudian saya dorong ke sana ke kanan, ya ini tidak langsung hilang karena di sini di dalamnya ada fluida. Ada dua jenis fluida, ya, biasanya ada yang fluida cair, juga ada yang fluida gas. Tergantung. Tapi kalau untuk fluida cair, ini sifat atau viscosity-nya akan
akan menghambat gerakan atau perpindahan dari piston di dalam ini. Nah, gimana kalau yang udara atau gas? Kalau yang udara atau gas ini cepat sebetulnya geraknya, tetapi tetap saja ya, pada saat dia mencapai titik kritis ya, perbandingan antara udara sebelum dikompres dengan udara setelah dikompres ini juga akan sulit gitu ya, karena udara juga nggak bisa sampai ditekan sampai benar-benar melewati titik kritis, ini nggak bisa juga. Nah, ini contohnya apa? Kombinasi dari kombinasi dari ini dengan dengan shock absorber ini contohnya bisa ban ini terdiri dari udara atau gas ya, yang dipompakan ya, bertekanan ya. Kalau nggak bertekanan nggak bisa. Kemudian ditambah dengan stiffness ya, di sini pakai gas. Nah, ini jadi kombinasi ya. Jadi di situ fungsinya shock absorber adalah mengurangi getaran yang terjadi ya. Jadi kalau nggak pakai itu ya alamiahnya ya ini cuma ini doang. Tapi kalau pakai ini beda lagi nanti frekuensi. Nah, masalahnya bagaimana saya memilih kombinasi stiffness dengan kombinasi absorber ya, biar nanti getaran yang terjadinya ini nyaman ya. Jadi kalau dipasang ya bisa-bisa aja ya, tapi masalahnya nanti nyaman apa enggak ya. Nah, kalau saya punya sistem misalkan sepeda motor tapi dia memberikan efek ya seperti ini pasti nggak nyaman ya. Kita naik motor kayaknya ya nggak mau diem gitu ya, karena kita nggak pakai peredam. Coba kalau pakai peredam mungkin efeknya nggak sama. Nah, kalau pakai peredam ini bisa aja nanti responnya turun ya, dari pertama dia ketemu lubang sampai dia nanti nggak ada ya, sampai ke nol. Nah, masalahnya dari sini ya, dari ujung sini sampai kita mau diemnya ini kan bisa aja dia gini atau dia bisa juga dia gini ya. Nah, ini mau yang mana gitu? Yang nyaman itu yang seperti apa? Ini juga harus dibatasi. Oh, ini nyaman gitu, tapi kayaknya udah banget deh. Atau ada juga yang kayak gini misalnya, kalau saya buat kalau gelombang kan gini ya, 1, 2. Ini kalau yang sama ya, ini bisa nanti dibuat lebih cepat gitu ya. Jadi berapa kali resonansi ya, osilasinya kita batasi. Osilasinya misalkan 5 kali atau 6 kali atau 7 kali. Nah, ini penting ya, sehingga nanti kita milih, oh ini pegasnya harus ukuran yang segini, kemudian dashboardnya atau absorbernya ukurannya segini. Nah, kemudian untuk massa juga kan, kalau mobil kan nggak mungkin isinya cuma seorang, nggak mungkin suatu saat dia bisa berisi 6 orang. Artinya massanya berubah lagi, sehingga nanti pengaruhnya terhadap getaran beda lagi ya. Jangan-jangan malah nanti nggak main sama sekali. Maka dalam perancangan biasanya kita batasi maksimal penumpangnya 6, minimal penumpangnya 1, biar nanti ini kondisi nyamannya bisa dipenuhi. Oke. Naik sepeda motor berdua dengan seorang kayaknya beda ya. Kalau yang sekarang ini kan sistemnya kayak gitu ya, tetap aja gitu, nggak diatur-atur ya. Si shock absorbernya itu ada yang diatur, ada yang enggak. Nah, harusnya kalau kita lagi sendiri kita atur gitu, oh ini setel ke posisi 1, kalau lagi rame kita setel ke posisi berapa, sehingga nanti getarannya memang bisa kita atur. Nah, yang kita atur sebetulnya bukan getaran, yang kita atur adalah elemen-elemen tadi. Kalau pegas kan nggak mungkin diatur ya. Nah, yang bisa diatur apa? Dashboardnya atau peredamnya itu yang diatur. Berapa ukurannya? Ya tergantung, minimumnya berapa, maksimumnya berapa.
Nah, untuk saat ini mungkin belum ada ya, belum ada apa ya, kendaraan atau apapun yang bisa diatur ya getarannya. Jadi kalau penumpangnya sedikit itu udah, kalau penumpangnya banyak ya segitu. Nah, mungkin ada ide ya, misalkan Anda ingin, saya pengen ini bisa diatur. Nah, gimana cara ngaturnya? Silakan nanti di dalam tugas kelompok. Ya, nggak apa-apa, mau sepeda motor boleh, mau kereta boleh, mau roda pesawat terbang boleh, ya, atau untuk gedung boleh, gedung bencana apa ya, gedung apa bukan bencana ya, gedung bertingkat atau pencakar langit tahan gempa ya boleh aja, nggak apa-apa. Nah, nanti harus disimulasi benar enggak. Oke. Nah, ini di sini ada satu getaran ya, yang tadi yang saya ilustrasikan, tapi gambarnya kurang bagus. Nah, ini ada respon ya. Jadi dia ketemu, ceritanya dia ada ketemu dengan lubang. Terus lama-lama dia nanti nggak ada lagi getaran. Karena ini di sini dia udah time stepnya dari sini ya, dari titik ini sampai ke titik ini ya. Karena ini bisa aja dia nanti sampai sini. Kalau sampai sini artinya ininya akan semakin lama ya, baru nanti hilang gitu. Nah, yang nyaman itu biasanya berapa sih ya, responnya jangan sampai hilang, tapi yang hilang ya. Jadi cuman hilangnya ini harus responnya enggak langsung dari sini ya, mati langsung sini langsung ini. Nah, ini sakit ini ya, karena dari energi besar langsung dikenalkan. Tapi kalau di sini dia turun, energinya turun lagi sampai nanti dia tidak ada energi lagi. Karena getaran ini sebetulnya adalah energi yang ditransfer atau dikebumikan nanti. Nah, tetapi sebetulnya nggak nol gitu ya, karena sumbernya ini selalu bergetar. Cuma masalahnya nanti getarannya ini harus seberapa besar. Nah, oke, saya lihat lagi nih ya, ini ada balok ya, yang dipasangi K1, K2, K3 ya. Ini stiples juga ya, anggap saja bekas ya, ini juga stiples. Di dalam getaran ini kita selalu ketemu dengan ini ya. Tetapi jangan melihat ini harus pegas dong, ini bukan pegas, nah enggak ya. Karet yang ditarik kita anggap pegas, karet atau bantalan yang kita tekan itu kita anggap pegas. Karet atau ban motor, ban dalam ya, kalau yang tubeless berarti ya ban tubeless itu dengan udara di dalamnya, itu adalah kombinasi dari K1 dengan dashboard. Nah, di sini kalau di sini kan cuma satu ya, di sini pegas, massa ini. Nah, ini sudah memenuhi syarat sebagai sistem bergetar. Jadi kalau nggak ada pegas, bergetar nggak bergetar. Gerakannya tapi dia bolak-balik ya, tapi di mekanika nggak begitu ya, dia tidak akan begini lah. Mungkin bisa jadi balok ya. Makanya nanti di data Y-nya ini Y-nya ini harus Y-nya yang berosilasi ya. Jadi mulai dari 0 sampai ke Y max. Ya. Oke, ini pegas. Ada lagi pegas yang pegasnya kayak gini. Ada pegas yang pegasnya ini. Pegasnya, kalau ini kan pegasnya kayak gitu ya. Kalau saya buat lagi pegas ini misalnya ini ada balok ya. Saya misalnya balok ya. Oke, balok ini punya apa? Kemudian ini di jepit
gedungnya, ya baloknya. Kemudian saya kasih gaya. Oke, saya kasih gaya. Ya, ini gayanya F. Apa itu dibayar itu? Sorry, bukan F. Apa? Ya FO aja ya, misalnya. FO ini kalau dia simbolnya berarti dia osilasi ya. Kalau FO berarti gayanya gaya berosilasi. Ada batang panjangnya L dengan luas penampang A ya. Ini L. Kita ambil contoh ya. Jadi yang ujung ini ke rangka, yang ini adalah poros atau tempat kedudukan ban. Kalau kita modelkan analisisnya seperti ini, FO adalah gaya osilasi, ya, gaya yang tidak tetap, jadi selalu berfluktuasi. Sehingga nanti ada di sini nilai simpangan. Yang pertama adalah simpangan yang pada saat dia posisi di sini. Ini di Matrix udah dibahas ya. Oke, ini ada apa Y? Ya. Ini Y. Kemudian di sini ada L. Ya. Kemudian di sini ada luas batang. Ya, penampang batangnya misalnya ini. Penampang batangnya saya gambarin gitu. Balok ya. Penampang batangnya berarti nanti ada B kali H ya. Ya B ya, dan ini H. BH. Nah, ini dia punya Y ya, artinya ini ada simpangan. Nah, FO adalah gaya osilasi. Nah, pada saat yang bersamaan di sini dia akan mengalami lendutan, yang lendutannya Y. Kemudian ini juga ada perpindahan. Kalau di sini berarti kalau di sini nggak ada perpindahan, displacement-nya sama dengan 0. Ya, semakin dia semakin jauh dari tumpuan jepit, itu akan semakin besar nilai Y-nya, dan sudutnya tetanya akan juga, sudut yang ini ya, ini teta, ini juga akan semakin besar. Nilai teta ini sebanding dengan besarnya nilai Y. Ya, logikanya gitu ya. Jadi nilai tetanya nilainya 10 ya tetanya berapa, artinya itu bisa dihitung. Tapi beda lagi nanti kalau misalkan penampang baloknya ini enggak seragam. Nah ini di sini analoginya gimana ya, buat analoginya? Iya, analoginya gimana coba? Kalau yang tadi kita ada balok, kalau di sini masanya ada enggak? Kalau dia punya luas penampang, masa baloknya ada? Ya. Jadi masa baloknya ada ya, saya gambarin dulu, harus digambarin ya. Masanya berarti nanti dari berat balok ya, panjang dikalikan dengan B kali H dikalikan dengan berat jenis balok, kita dapat massa. Kemudian kalau dia seragam ya, homogen terhadap panjang, maka beratnya akan terpusat ya, di tengah-tengah L atau di tengah-tengah batang. Nah, tinggal nyari berapa sih Y-nya. Dari persamaan defleksi kita udah belajar ya, Y sama dengan berapa? Ada yang masih ingat nggak? P kali L pangkat berapa? Nah ini Matrix-nya nih, Matrix 2-nya harus di ini lagi nih. Oke, ini berapa? P kali L pangkat 3 per, ada yang bisa jawab? Berapa? B kali apa coba? P kali L pangkat 3 I kali apa? Ini pangkat berapa? 4. Waduh, ini gimana ini? 12 ya, kali apa? I ya, inersia apa ini? I-nya inersia penampang ya.
P kali L pangkat 3 per 12 EI. Ya. E-nya adalah modulus elastisitas dari balok, dan ini adalah momen inersia penampang. Nah, momen inersia penampangnya dilihat dari mana? Dilihat dari gaya yang bekerja. Nah, ini gaya yang bekerja dari atas, bukan dari samping. Nah, ini depresinya sudah ada. Jadi kalau Y-nya sudah ada, kita bisa itu ya. Balik lagi. Jadi ini tidak harus selalu dari bekas ya. Yang penting nanti kalau ada deformasi, oh ada perpindahannya ada, ya udah berarti nanti tinggal hitung. Tergantung ya, nanti tergantung mesinnya. Awas nanti kalau misalkan Pak ini nggak ada pegasnya, nah ini padahal dia bergetar tapi nggak ada pegasnya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau nggak ada saya lanjut. Ya. Nah, persamaan gerak ya untuk perpindahan ini ada 3 persamaan. Sebetulnya persamaannya 1 ya. Yang pertama adalah persamaan sinusoidal, karena yang dibahas ini bukan balok ya. Nanti kalau balok atau yang segitiga ini bukan Y sama dengan Y sin omega T. Oke ya. Jadi saya membahas tentang yang berosilasinya sinusoidal. Nah, Y adalah simpangan sama dengan Y. Ini simpangan itu magnitude ya, artinya ininya simpangannya berapa sih? Y sama dengan Y sin omega T. Turunan kedua dari ini adalah ini dy per dt ya. Coba ini harus saya ganti dulu ini. Ya, ini dt kecil ya. dt per dy per dt ya. Sama dengan kecepatan ya, d-nya ini huruf kecil. Karena turunan kedua dari ini adalah ini. Terus yang ininya d kuadrat. Ini balik ya. Ini d D kuadrat berada di sini. D-nya, kemudian yang ini juga sama, D-nya kecil, D T kuadrat. T-nya waktu ya, kuadrat. Yang ini juga sama ya. Ya, ini juga sama, ini kuadrat ya. Ya. Oke. Nah, kita udah ada ya. Ini simpangannya ini Y sama dengan Y sin omega sinnya ini belajar ya. Yang juga udah. Ya. Jadi saya punya persamaan sama ini ya. Punya di sini.
K-nya benar ganti. Karena saya lihatnya yang ini ya, jadi semuanya posisinya adalah D, Y. D. Nah, di sini ada ini ya, Y, kemudian kecepatan DY per dt, kemudian percepatan D kuadrat Y per dt kuadrat. Nah, untuk turunan pertama dari apa? Dari kesimpangan ini DY per dt ya. Jadi P sama dengan sinnya jadi cos, kemudian ininya W-nya, ya, karena ini kan berapa? Setengah ya. Ya. Cosnya ya sini jadi cos, kemudian berikut diturunkan lagi turunan keduanya min ke kuadrat kali Y sin omega T. Oke. Nah, kalau saya sederhanakan lagi, kalau misalkan ini sebetulnya ini ya Y, atau misalnya gini ya, Y sama dengan A sin omega T plus B sin cos omega T ya. Oke, ini juga sama ya, W Y atau A cos omega T ditambah dengan W atau omega kali A sin cosnya. Baik, lawannya di sini min ya, jadi dikurangi sin omega T. Sama ya, sampai terakhir sama. Sehingga nanti untuk penyederhanaan ya, untuk D per dt ini sama dengan W dikalikan dengan omega dikalikan dengan D, DY kuadrat per dt kuadrat, D kuadrat Y per dt kuadrat itu sama dengan alfa, sama dengan minus omega kuadrat dikalikan dengan Y. Jadi kalau saya cuma gambar ini aja, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F gaya reaksinya, ya gaya reaksi dari pegas ke atas, kemudian ini ke bawah. Ya F, ya K dikalikan dengan Y, sama dengan M. Jadi ini Y ya, berarti nanti kali Y ya. K-nya berarti ini, karena ininya sama dengan ini. Ya. Jadi K dikalikan dengan K dikalikan dengan Y sama dengan M dikalikan dengan ini ya, alfanya ini saya ganti pakai min, jadi ini kuadrat. Jadi untuk persamaan geraknya kita sudah seperti ini. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita menentukan berapa frekuensi pribadi ya. Frekuensi pribadi ada syaratnya. Bila Y-nya ini adalah simpangan, ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, artinya ini akan 0 semua ya. Kali 0, 0, kali 0. Tapi kalau misalnya ininya 1, ininya Y-nya ini 1, berarti nanti frekuensi pribadinya dapat itu. Jadi frekuensi pribadi sama dengan K dibagi dengan N. Ini tanpa redaman ya. Beda nanti kalau dengan redaman. Nah, itu untuk yang ini. Gimana kalau misalkan pegasnya seperti ini ya? Kalau pegasnya seperti ini, berarti ini pegasnya yang satu di seri ya. K1 dan K3 ini di seri, karena kalau saya pasangkan stiffness secara seri ini konstanta pegasnya akan menurun. Jadi kalau dia dipasang seri, K13 ini dihitung K13 ini ya. Kalau dia di seri, jadi kita ngitungnya di paralel. Karena apa? Karena konstanta pegasnya akan berkurang. Nah, sekarang kalau K1 dengan K2 ya, ini beda posisi ya. Jadi
tapi dia dipasangnya nanti ini bertahan ya. Nah, K1 ini K2 ya. Nah ini cara ngitungnya berarti K1 dan K2 ini dipasang paralel. Cara ngitungnya adalah K1 ditambah dengan K2 dapat K12 ya, atau K12 sama dengan K1 ditambah K2. Nah ini kalau banyak gimana, bisa nggak? Nah ini sama aja ya. Yang ini kita isolasi dulu ya, K1 yang masa 1 kita isolasi di sini, masa 2 kita isolasi di sini. Kemudian kita terapkan gaya-gaya yang terjadi pada masa 1 dan masa 2. Di masa 1 ada traksi ya dari K1 akibat perpindahan X1. X1 ini adalah ini. M1 dikalikan dengan alfa 1, kemudian traksinya dari K2 dikali X2, K1 dikali X1. Ya, karena ini dengan ini tidak di-sharing lagi. Ya karena apa? Karena dia sudah berbeda dengan ini. Tidak diparalel lagi karena dia sudah berhubungan dengan ini. Ya. Jadi K1 dikali X1 kemudian ditambah ya. Kalau ini arahnya berarti ke sana ya, satu ya. K1 X1 dikurangi K2 X2 dapatnya ini ya. Dapatnya persamaannya ini. Nah, sekarang yang ini M2 kali alfa 2 K2 kali X2 sama dengan M2 kali alfa 2. Kemudian disubstitusi. Baru kita dapat nilai atau persamaan gerak untuk ini ya. Jadi persamaan geraknya tadi saya hasilkan adalah ini gabungan, tinggal dimasukin aja nanti ya. Yang ini masukin ke sini, nanti frekuensinya berapa ya. Nah kemudian ini ada elemen yang tadi ya, dashboard absorber dipasang seperti ini. Nah responnya ini seperti ini ya. Ini gaya yang ditimbulkan dari pegas dari K, yaitu K kali X, karena X-nya cuma 1 ya, ini K kali X. Kemudian dashboardnya juga sama, yaitu FC ya, gaya akibat dashboard C kali dx per dt. Kemudian ada percepatan massa ini arahnya ke sana ya, M dikalikan dengan A. Kita masukin persamaan matematikanya, persamaan geraknya K kali X tambah ini dapat. Kemudian disederhanakan lagi. Nah terakhir baru persamaan geraknya. Frekuensi pribadinya gimana? Nah kalau di sini, karena di sini adalah persamaan kuadrat ya, jadi omega kuadrat dengan omeganya ini kita selesaikan dengan persamaan kuadratik untuk menentukan nilai angka karakteristik dari omega. Nanti ini kita gantikan dengan bukan omega lagi ya, tapi nanti kita gantikan dengan angka karakteristik. Untuk apa sih angka karakteristik? Untuk menentukan nilai dari omega ini. Nah ini bagaimana cara ngitungnya ya? Nanti kita masuk ke persamaan ini ya, persamaan getaran. Nah, persamaan matematik sebetulnya bukan persamaan getaran ya, nggak ada. Cuma kita bagaimana menentukan ini ya, kita pakai matematika. Ada persamaan energi, ada persamaan matematika biasa. Kalau ini masih biasa ya, masih persamaan kuadratik. Ada pakai metrik, kemudian ada pakai Lagrange. Kalau di sini energi, Lagrange, matematika biasa sama metrik ya. Nah metrik ini kalau nanti dia sudah lebih dari 2 derajat ya, ini kita harus pakai metrik. Ada pertanyaan silakan, sebelum saya lanjut lagi. Sampai jam berapa saya? Sampai jam berapa? Jam 6
16.50 Pak. 16.50. Wah, Iya. kelamaan masa 16.50? Yang bener ah, salah kali kamu. Mulainya jam berapa tadi? Kan tadi mulainya dari 14.50 sampai 16.50 Pak. 50, kelihatan saya tadi dari tadi deh. Ya. Sampai jam 16.30 Pak. Oh 16.30. 16 sekarang baru. Oh iya 15 ya 16.30. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini untuk pertemuan ini kedua sebetulnya ya, pertemuan kedua. Oke, saya nanya dulu. Kalau gelombang dengan getaran sama enggak ya? Getaran dengan gelombang sama enggak? Ini absennya kok gimana ceritanya? Saya enggak ini ya. Pokoknya saya di sini adanya 23. Kalau di absen ini lebih dari 23 ini. Ya. Saya absennya pakai ini ya. Pokoknya ada di absen ini saya ini karena udah saya record. Jadi saya enggak absen yang itu ya. Yang dari chat nih. Ada nomor 25 ini gitu kan. Ini kan bisa temennya yang nulis gitu. Contoh yang benar nih, nulis di situ lagi. Nah itu benar. Kalau yang lain ini nomor 25, NFM sekian, ini nggak saya catat ya. Artinya ini nggak masuk gitu aja. Oke ya, untuk absensi. Jadi saya nggak ada yang nulis gini. Nah, jadi nanti saya ceknya itu aja langsung. NPM, nama, udah ada. Pasti udah. Enggak pakai nomor urut, nggak usah. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya kira cukup dulu aja ya untuk pertemuan kedua. Oh iya, tadi dijawab dulu dong. Bedanya gelombang dengan getaran apa? Ada yang bisa jawab nggak? Bedanya gelombang dengan getaran. Izin Pak saya Pak. Ya silakan. Kalau gelombang itu merambat Pak, kalau getaran enggak. Oke, gelombang merambat. Kalau getaran, oke, jadi gini ya, getaran dengan gelombang itu nggak bisa dipisahkan. Getaran adalah sumber energi. Ya. Sumber energi ini bisa berpindah karena adanya gelombang. Nah, gelombangnya dari mana? Ya tadi. Jadi kalau misalkan nggak ada gelombangnya atau gelombangnya diturunkan ya bisa turun. Ya, tapi kalau gelombangnya tidak diredam, artinya dia akan sampai ke ujungnya sama besarnya dengan energi yang ada di sumber getaran tadi. Ya. Kalau kita redam berarti ada sebagian energi yang diredam diteruskan, dan itu memang getaran memang selalu ada. Ya, kita pasang sesuatu yang bergetar di atas meja, ya mejanya ikut bergetar. Nah, gimana caranya agar meja nggak bergetar dari sumber getar yang saya simpan di atas meja? Gimana caranya? Ya kita pasang sistem peredam, ya, biar osilasinya. Nah, gimana caranya ya? Biar saya, Anda bisa mencoba sesuatu yang bergetar, ya, boleh apa saja, boleh HP yang digetarkan, ya. Anda simpan di ujung meja dan kemudian Anda ukur di ujung meja lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau Anda coba buat peredam? Ya, di antara ujung meja dengan ujung meja yang satunya lagi.
biar getarannya nggak nyampe. Itu getaran nggak nyampe kenapa? Karena ada gelombang. Gelombangnya gimana ngurangnya? Nah sekarang gelombang, apakah ada gelombang di dalam struktur? Ada gelombang. Buktinya apa ya? Buktinya tadi getaran sebetulnya. Kalau getarannya nggak ada berarti ya gelombangnya nggak nyampe. Ya gitu ya. Jadi gelombang ini setelah ada getaran ya baru ada gelombang. Kalau nggak ada getaran ya nggak ada gelombang. Gelombang tsunami. Nah awalnya apa ya, getarannya dulu apa? Getarannya misalkan turunnya atau apa ya, adanya pergeseran tanah misalkan. Nah itu pergeseran tanah ini getar, tapi ujung-ujungnya dia menimbulkan getarannya ya sampai terasa jauh. Sebetulnya yang membawa getaran siapa? Gelombangnya. Nah pertanyaannya, gelombangnya apakah bisa diteruskan kemana? Bisa, ya, tergantung nanti dari media. Kalau media padat ini tidak akan memberikan gelombang yang jauh, tapi kalau dia medianya fluida ini bisa jauh. Kalau padat sulit. Oke, silakan yang lain masih ada. Mungkin Anda untuk tugas kelompok silakan ya secepatnya mencari judul, atau Anda ingin menganalisa silakan. Tidak usah yang mewah-mewah ya. Tapi kalau nggak mewah juga susah masuk jurnal. Ya bagusnya sih yang mewah. Misalkan bagaimana cara mengurangi gelombang laut. Kalau di kemarin tuh ada yang tugas akhirnya Pak Dery ya, Pak yang perempuan tuh Iji atau siapa saya lupa. Nah itu dia tentang bagaimana gelombang ini biar ini enggak ini. Nah ya bisa dari gelombangnya yang dihitung, tapi gelombangnya kan nggak bisa diatur. Yang diatur adalah bagaimana agar naik turunnya perahu ini nggak sama seperti gelombang gitu. Jadi kalau gelombangnya lagi naik dia nggak ikut langsung angkat naik, ya, ketahan dulu gitu ya, naiknya pelan-pelan. Jadi airnya udah masuk perahu baru naik ya. Tapi intinya bagaimana kita mengurangi getaran yang terjadi. Jadi kalau gelombang menabrak ini muncul lagi getarannya jadi merusak lagi gitu. Banyak sih aplikasinya, terapannya ya, dan masih banyak ya. Yang itu aja lah yang simpel ya, bagaimana kita membuat satu alat yang bisa mengatur ya, kondisi penumpang misalkan gitu, harusnya ini jadi kita atur ininya gini, itu seperti apa. Nah bener enggak sih ya, tinggal disimulasi aja ya. Kalau dibikin alatnya juga nggak masalah, silakan aja. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Masih ada, silakan. Oke ya, rangkuman ya. Jadi sesuatu yang bergetar itu karena adanya sesuatu bergetar itu menghasilkan osilasi. Kalau tidak ada osilasi itu tidak bergetar. Artinya naik turun, udah nggak ada lagi. Nah ini bukan osilasi. Ya. Jadi harus ada osilasi. Kemudian harmonik itu artinya beranak gitu ya. Jadi gelombangnya banyak ya harmonik. Kalau misalkan dia cuma sekali doang ya bukan harmonik namanya. Ya harmonik itu lebih dari satu gelombangnya. Oke, saya kira cukup sekian ya. Untuk selanjutnya nanti Anda coba bahas tentang getaran alamiah, kemudian rasio redaman, kemudian getaran atau frekuensi pribadi, terus ini saya belum yang ininya belum ya, yang rotasinya belum. Kalau yang rotasinya ini. Emang gitu kalau udah belum Pak. Bawaannya emosi mulu ya. Iya. Susah kalau dari orang. Ya, biasa biar gitu.
Tolong kenapa? Masih gila itu. Lihat orang lain. Coba, ngapain, boleh tuh. Kalau dia ngomongnya apa? Piano lah ya. Piano, boleh. Lebih santai. Kalau jam takut foto. Ya, nah ini juga ada ya kalau dia bergerak ya kayak poros ya, maju mundur ya, sebetulnya nggak maju mundur, kalau dia berputar punya percepatannya, dia nggak maju mundur sebetulnya ya kelihatannya, tapi memang kalau dia elastis ini selalu maju mundur. Nah ini juga sama ya, cuman kalau di sini awalnya kali ini, nah ini nanti digantikan dengan kalau ini digantikan dengan T, dia selalu kali theta, theta-nya ada perpegangan dan dikalikan dengan saya kira itu ya. Jadi nanti ini bisa sekaligus bekerja. Nah kalau dia sudah sekaligus artinya bahwa ini kebebasannya akan lebih besar dari saat. Oke. Nah cara menyelesaikan sama ya, kita gabungkan antara persamaan yang translasi dengan persamaan dengan yang rotasi, karena dua-duanya pasti mempunyai frekuensi yang sama ya. Dari kedua tadi itu sistem ini dia punya frekuensi yang sama. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Oke, masih ada? Oke, ini jumlahnya 23, absennya berapa sih absennya? Pokoknya saya yang nulis kalau yang ini yang misalkan di sini Muhammad, oke ada, Nurul ada, Muhammad dan Nurul ada. Nah terus di bawah ini tiba-tiba ada tulisan 1, 2. Nah ini nggak akan saya absen ya. Kamu cek aja deh di chatnya tuh. Ada Muhammad Rifki Firdaus. Ini nggak akan saya absen. Ya, jadi yang saya paling atas Pak. Hah? Saya absen paling atas. Iya, maksudnya saya nggak nurutin yang ini. Oh ya, iya. Yang di list lagi itu ngapain? Nggak ada. Oh iya Pak. Nah, oke ya, gitu ya. Terima kasih ya. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Hari ini Dian Sastra. Itu yang barunya ya? Baru-barunya